Kita pelajari kemarin bahwa sistem saraf itu kan ada dua divisi ya, sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat sudah kita pelajari di blok NS1 kemarin. Kemudian sekarang kita di blok NS2 ini mempelajari tentang sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf perifer itu kan ada dua macam. Jadi ada divisi yang sifatnya aferen untuk membawa rangsangan sensoris dari perifer menuju ke otak, dan sistem saraf divisi eferen yang membawa informasi motoris dari otak ke perifer. Jadi sistem saraf itu kalau yang perifer ada dua macam, yaitu nervus cranialis dan nervus spinalis. Kalau nervus cranialis itu keluar dari lubang-lubang yang ada di kranium dan terdiri dari 12 sistem saraf cranialis, mulai dari olfaktorius yang melalui lamina cribriformis, kemudian nervus opticus melalui canalis opticus, kemudian oculomotorius, troclear dan abdusen melalui visura orbitalis superior, dan nervus 5.1 ya, nervus ophthalmicus. Kemudian cabang 5.2 melalui foramen rotundum, 5.3 melalui foramen ovale. Kemudian nervus 7 dan 8 melalui kanalis auditiva interna, nervus 9, 10, 11 yaitu glossopharyngeus, vagus dan accessorius itu melalui foramen jugulare, sedangkan nervus 12 hipoglossus melalui kanalis hipoglossus. Itu yang keluar dari lubang yang ada di kranium. Nah, kalau nervus spinalis ini yang keluar dari medula spinalis atau masuk ke medula spinalis. Jadi ada sistem saraf otonom, ada sistem saraf somatis, ya. Jadi kalau yang sistem saraf somatis yang sensoris, tadi mungkin kalian sudah kuliah ya dengan Dokter Sinta. Jadi nervus spinalis yang sifatnya sensoris, jadi yang membawa rangsangan sensoris dari perifer menuju ke medula spinalis. Kalau yang motoris itu juga ada dua, ada yang somatis, ada yang otonom. Kalau yang keluar dari medula spinalis yang somatis itu nanti memberi inervasi kepada otot-otot rangka. Sedangkan yang motoris parasimpatis ini nanti akan memberikan inervasi pada organ-organ dalam, kemudian juga sistem kelenjar, jantung, pembuluh darah, ya. Jadi kalau sensoris tadi ada divisi aferen, ada sensoris ya. Sensoris itu ada yang somatis, ada yang visceral. Ini semua namanya nervus spinalis karena dia masuk ke medula spinalis. Sedangkan kalau yang eferen itu juga ada yang spinalis dan kranial. Keliru. Saya ulangi aja. Jadi kalau yang CNS itu sudah kita pelajari di blok NS1 ya. Sekarang kita mempelajari tentang peripheral nervous system yang terdiri dari sistem saraf cranialis dan sistem saraf spinalis. Sistem saraf cranialis dan sistem saraf spinalis itu ada divisi aferen maupun eferen.
Tadi kalau sistem saraf kranialis itu yang keluar atau masuk dari lubang-lubang yang ada di kranium, sedangkan kalau sistem saraf spinalis itu yang keluar atau masuk melalui medula spinalis. Nah, karena ada yang masuk ya, masuk ke apa namanya? Ke otak dan sistem saraf pusat atau sistem saraf pusat, maka dia disebut dengan aferen. Ini baik kranial maupun spinal ada aferennya. Jadi dia berfungsi untuk sensoris somatis, kemudian juga sensoris visceral atau sensoris yang sifatnya spesifik ya. Kemudian kalau yang eferen ini baik kranialis maupun spinalis itu ada somatis maupun otonomnya. Kalau yang somatis ini nanti sudah dipelajari ya di nervus cranialis 1 sampai 12 yang somatis itu apa aja yang membawa rangsangan motorik ke otot-otot rangka. Contohnya adalah nervus 3, nervus 4, nervus 6, nervus 5.3, nervus 7, nervus 9, nervus 10, kemudian nervus 11 dan 12 ya. Kemudian kalau yang motoris otonom itu nanti dibagi lagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Kalau yang parasimpatis ini nanti akan dibawa oleh nervus 3, kemudian nervus 7, nervus 9, nervus 10 ya. Nah, simpatis dan parasimpatis ini berfungsi untuk mengatur dari gerakan misalnya otot polos yang ada di organ respirasi, organ pencernaan, kemudian perkemihan, reproduksi, juga jantung dan pembuluh darah serta kelenjar. Baik itu kelenjar eksokrin yang menghasilkan saliva, menghasilkan enzim ya, saliva, enzim, kemudian keringat, juga kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Kemudian ada satu sistem yang disebut dengan enteric nervous system. Jadi enteric nervous system ini hanya bekerja di saluran pencernaan, ya. Nah, dia dianggap sebagai apa ya, kayak sistem otak tersendiri ya. Jadi seperti otak tersendiri yang ada di sistem pencernaan karena dia tidak tergantung dari ini sistem saraf pusat ini. Jadi misalnya nih ada kecelakaan, kemudian orangnya sudah meninggal gitu ya. Kemudian ada perutnya misalnya terbuka, luka terbuka sehingga ususnya itu terburai ke atas keluar. Padahal orangnya kan sudah meninggal. Berarti kan sistem saraf di otak, sistem saraf pusat itu kan sudah tidak bekerja. Tetapi selama masih ada energi di apa namanya, misalnya usus tadi ya, di organ reproduksinya tadi, organ pencernaan tadi masih ada energi, maka dia bisa berkontraksi sendiri, kontraksi relaksasi, sehingga usus itu masih bisa bergerak walaupun orangnya sudah meninggal. Karena dia mempunyai sistem saraf sendiri namanya enteric nervous system. Nah, sedangkan apa sih peran dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer yang ada di sistem tubuh kita? Itu dia hanya memperkuat atau memperlemah enteric nervous system. Jadi enteric nervous system itu bekerja sendiri di luar kendali otak untuk kerja dari organ digestif, kemudian dia diperkuat atau diperlemah dari sistem saraf baik itu sistem saraf apa ya, yang parasimpatis maupun nanti simpatis ya. Ada pertanyaan enggak sebelum saya lanjut?
Sepertinya belum ada, dokter. Belum ada. Nah, sistem saraf otonom tadi itu dia mengatur gerakan yang sifatnya involunter. Artinya tidak dipengaruhi oleh korteks motoris ya. Kemudian kan ada dua, ada simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf simpatis itu bekerja kalau tubuh dalam kondisi siaga, kemudian kondisi terancam. Tetapi kalau sistem saraf parasimpatis itu bekerja pada saat tubuh dalam kondisi istirahat, kemudian kondisi melakukan metabolisme ya, jadi mengolah makanan menjadi energi ATP itu dia pakai yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatis. Tapi kalau kita misalnya dalam kondisi ketakutan, kondisi sakit, kondisi kelelahan, kelaparan, itu yang bekerja adalah sistem saraf simpatis. Artinya kalau tubuh itu dalam kondisi berbahaya, maka simpatis yang bekerja. Tetapi kalau dalam kondisi tenang, maka yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatis. Jadi fungsinya itu yang pertama adalah mengontrol gerakan-gerakan yang sifatnya involunter. Nah, gerakan dari apa? Satu, denyut jantung, kemudian tekanan darah, frekuensi pernafasan, pengaturan suhu, kemudian kontraksi dari otot polos, kemudian sekresi dari kelenjar keringat maupun kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kemudian yang kedua, efektor organnya itu adalah organ-organ di jaringan visceral ya. Kalau yang somatis itu kan di otot rangka dan persendian, tapi kalau otonom ini di organ visceral dan kelenjar. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, dokter. Kemudian secara perkembangannya atau embriologinya ini sistem saraf otonom itu sama dengan sistem saraf perifer ya. Dia berasal dari neural crest. Kemudian dari neural crest nanti akan berkembang menjadi di dorsolateral dan ventromedial ya. Nah, di bagian ventromedial inilah nanti yang akan berubah menjadi sistem saraf otonom. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan dari sistem saraf itu dipengaruhi oleh growth factor ya. Jadi nanti akan ada misalnya apa ya, kayak growth factor itu kan dihasilkan oleh misalnya mikroglia ya, mikroglia apa yang memberikan astrosit ya. Nah, astrosit itu nanti akan menghasilkan growth factor. Di samping juga mungkin sel-sel endotel pembuluh darah di sekitar jaringan saraf tersebut. Itu nanti akan menghasilkan growth factor. Nah, growth factor inilah yang digunakan untuk proses pertumbuhan, perkembangan atau diferensiasi dulu ya. Diferensiasi, pertumbuhan dan perkembangan dari sistem saraf. Ini adalah sistem saraf otonom yaitu parasimpatis dan simpatis. Jadi kalau parasimpatis itu berasal dari nervus cranialis dan dari nervus plexus sacralis ya. Jadi yang keluar dari sakrum dan yang keluar dari kranium. Kalau yang divisi kranialis itu dari nervus 3, nervus 7, nervus 10, kemudian nervus 9. Sedangkan kalau yang sakral itu nanti akan mulai sakral 1 sampai 5 enggak deng. Sakral 2, 3, 4 ya. Itu yang nanti akan bekerja pada
Misalnya kalau di sakral itu mulai dari ini kolon descending, sigmoid, rectum, anus, kemudian vesika urinaria, uterus, kemudian juga genitalia. Itu adalah dari sakral. Sedangkan kalau yang dari kranial, dari nervus 3 misalnya, nervus 3 itu adalah pupil ya. Jadi kalau terjadi proses meiosis di pupil itu nervus 3, kemudian sekresi kelenjar lacrimalis itu nervus 7, kemudian sekresi kelenjar submandibula sublingua nervus 7, kelenjar parotis nervus 9, kemudian nervus 10 itu mulai dari apa namanya ini epiglotis, kemudian otot polos di seluruh saluran pernafasan mulai dari bronkus, kemudian bronkus primer, bronkus sekunder, tersier, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, sampai alveolus itu dipengaruhi oleh nervus 10. Jadi dia akan menyebabkan terjadinya dilatasi ya. Sebaliknya keliru. Konstriksi ya, keliru. Konstriksi kalau dilatasi itu yang simpatis. Konstriksi, kemudian di jantung dia akan menyebabkan nervus 10 juga ya, menyebabkan menurunnya denyut jantung. Di pembuluh darah dia menyebabkan vasodilatasi. Kemudian di pembuluh darah itu tidak ada parasimpatisnya, jadi hanya simpatis saja. Kemudian di jantung dia menyebabkan apa tadi, denyut jantung menurun. Kemudian di organ hepar, pankreas, kemudian vesika filia, terus gaster, terus di intestinal, di kolon ascending transversal itu fungsinya yang pertama dia kalau di otot polos dia akan meningkatkan peristaltiknya. Kalau di kelenjar dia akan meningkatkan sekresinya. Kemudian kalau di pembuluh darah di daerah ini apa namanya, di daerah organ-organ tersebut itu bukan, tapi tidak secara langsung sebenarnya ya. Jadi dia akan menyebabkan vasodilatasi. Kemudian itu yang parasimpatis ya. Kemudian kalau yang sakralis, kalau misalnya di ini kolon descending, sigmoid, rectum, anus, itu dia akan menyebabkan peristaltiknya meningkat, kemudian sekresi kelenjar, sekresi hormonnya juga meningkat. Kemudian kalau sfinkternya itu justru relaksasi. Kemudian kalau di ini apa namanya, vesika urinaria, kalau parasimpatis itu dia menyebabkan konstriksi. Jadi apa namanya, konstriksi dari vesika urinaria. Kemudian kalau yang ada di uterus ini juga akan menyebabkan terjadinya apa namanya, relaksasi ya, relaksasi dari uterus. Kemudian kalau di organ genitalia ini dia akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah di area genitalia, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya kalau pada laki-laki ereksi. Kemudian
Kalau pada wanita ini apa namanya? Vasodilatasi di organ genitalia genitalia, kemudian juga sekresi dari organ reproduksinya meningkat, ya. Kemudian itu yang bagian parasimpatis. Sedangkan bagian yang simpatis itu nanti keluar dari segmen torakolumbal. Jadi torakal sampai lumbal dari medula spinalis. Ya, jadi setelah keluar dari torakolumbal medula spinalis, ini nanti dia akan membentuk ganglion. Nah, ganglionnya ini nanti akan menuju ke misalnya ke musculus ciliaris, maka dia akan menyebabkan midriasis. Masuk ke kelenjar saliva, parotis submandibula dan lingua, dia menurunkan sekresi dari saliva. Kemudian di saluran pernafasan dia menyebabkan dilatasi. Kemudian di pembuluh darah dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Di jantung dia akan menyebabkan denyut jantung meningkat. Kemudian di keringat dia akan meningkatkan sekresi kelenjar keringat. Kemudian kalau di hepar, pankreas, kemudian di saluran cerna mulai dari gaster, ya, gaster, kemudian kolon, ini kolon apa namanya, ascending transversum intestinal, itu dia menghambat sama di ini ya, descending ya, dia menghambat peristaltik, sfinkternya menjadi konstriksi, menghambat sekresi kelenjar eksokrin maupun endokrin. Kemudian kalau di suprarenal ini dia akan meningkatkan sekresi kelenjar suprarenal. Kemudian di vesika urinaria ini nanti dia akan menyebabkan apa namanya, pengisian, jadi dilatasi ya, dilatasi dari vesika, otot polos di vesika urinaria. Kemudian kalau di uterus itu dia akan menyebabkan kontraksi dari uterus. Kemudian kalau pada laki-laki itu kontraksi dari otot polos mulai dari ductus epididymis, vas deferens, ductus ejaculatorius, kemudian kelenjar dari prostat, vesikula seminalis, dan uretra. Jadi yang berperan pada saat proses ejakulasi. Kalau pada perempuan juga terjadi proses kontraksi dari otot-otot di daerah vagina pada saat terjadi apa namanya, kalau laki-laki apa ejakulasi, kalau perempuan apa namanya, orgasme, ya. Tuh, itu adalah kerja dari nervus otonom, parasimpatis maupun simpatis. Nah, ini mekanisme atau anatominya ya. Jadi anatominya kan tadi sifatnya kan motoris. Kalau motoris berarti keluarnya kan dari kornu anterior dari medula spinalis ya. Jadi dia keluar dari kornu anterior, kemudian nanti dia akan masuk ke ganglion ya. Kalau masuk ke ganglion ini berarti tadi adalah nervus otonom yang simpatis ya. Tapi kalau yang tidak masuk ke ganglion, jadi dia keluar dari apa namanya, dari kornu anterior, kemudian dia akan lanjut menuju ke target organ, sehingga ganglionnya nanti itu akan ada di dekat organ, itu adalah yang parasimpatis. Jadi ikut nervus tadi, nervus 3, nervus berapa tadi? 3, 7, 9, 10, kemudian nervus sacralis ya.
Kalau yang simpatis itu harus menuju ke ganglion dulu. Jadi ganglionnya di dekat dari vertebra thoracolumbar. Nah, ini ya. Jadi ini kan medula spinalis. Dari medula spinalis keluar di segmen thoracolumbar, thoracal 1 sampai lumbal 2. Ini keluar dulu, kemudian dia akan menuju ke ganglionnya. Nah, dari ganglion ini nanti akan nyebar ke misalnya ke tadi apa pupil ya. Jadi terjadi midriasis. Kemudian yang ke kelenjar saliva sekresinya menurun. Kemudian yang ke jantung, denyut jantungnya meningkat. Kemudian kalau ke paru dia akan menyebabkan frekuensi nafasnya meningkat, kemudian bronkodilatasi. Kemudian kalau ke saluran cerna mulai dari hepar, kemudian pankreas, kemudian gaster, intestinal, kemudian kolon sampai ke anus itu sekresi kelenjarnya menurun, kemudian sekresi endokrinnya menurun, gerakan peristaltiknya menurun, kontraksi dari sphincter itu meningkat. Kemudian kalau ke ginjal itu di suprarenal, ini nanti dia akan meningkatkan sekresi kelenjar suprarenal. Jadi dia meningkatkan sekresi adrenalin. Keliru. Bentar ya. Ini dia akan menyebabkan relaksasi dari vesika urinaria, kemudian di organ reproduksi dia akan menyebabkan kontraksi dari otot polos di organ reproduksi, kemudian di uterus ini juga akan menyebabkan kontraksi ya, kontraksi dari organ reproduksi. Kemudian kalau di kelenjar keringat, dia akan meningkatkan sekresi dari kelenjar keringat. Ini adalah anatomi dari sistem saraf simpatis. Nah, berikutnya adalah anatomi dari sistem saraf parasimpatis. Jadi kalau saraf parasimpatis itu kan dari nervus cranialis 3, 7, 9, 10. Kemudian juga dari nervus sacralis ya. Jadi kalau nervus 3 itu kan keluar dari berasal dari mesencephalon, kemudian keluar melalui visura orbitalis superior, kemudian kan dia nanti akan ada dua cabang yang superior dan cabang yang inferior. Nah, kalau yang nervus 3 yang parasimpatis itu yang inferior ya. Nanti dia akan memberikan inervasi ke musculus ciliaris sehingga dia akan menyebabkan pupilnya mengecil. Kemudian kalau yang nervus 7 itu dari pons, kemudian keluar melalui kanalis auditiva interna, selanjutnya ke foramen stylomastoid, kemudian dia nanti akan memberikan inervasinya yang ke arah kelenjar lacrimalis sehingga dia akan menyebabkan sekresi air mata. Kemudian ke kelenjar saliva di submandibula dan sublingua melalui nervusnya yaitu intermedius ya. Bukan. Intermedius itu anu deng. Sensorisnya ya. Berarti nervus 7 yang parasimpatis ya, submandibula dan sublingua. Kemudian nervus 9 itu keluar dari medula spinali, medula oblongata maksud saya, kemudian melalui foramen jugulare,
Dia nanti akan mensarafi kelenjar parotis. Kemudian kalau yang nervous 10 keluar dari medula oblongata melalui foramen jugulare, nanti dia akan bercabang ya. Jadi cabang yang ke arah jantung itu dia nanti akan menurunkan denyut jantung. Kemudian cabang ke arah saluran pernafasan dia akan menyebabkan bronkostriksi. Kemudian kalau ke saluran pencernaan mulai dari esofagus, gaster, intestinal, kolon ascending dan kolon transversum, dia akan menyebabkan peristaltiknya meningkat, sfinkternya dilatasi, sekresi kelenjar eksokrinnya meningkat, sekresi kelenjar endokrinnya meningkat. Juga kalau di daerah hepar, di daerah lien, kemudian di daerah renal, terus apa lagi? Pankreas itu juga dia akan meningkatkan sekresi ya. Jadi meningkatkan sekresi, meningkatkan gerakan peristaltik otot polos di organ-organ tersebut. Selanjutnya cabang yang ke arah testis dan ovarium ini dia juga akan menyebabkan merangsang terjadinya, misalnya kalau pada laki-laki ya itu nanti akan meningkatkan produksi dari hormon. Jadi hormon testosteron, kemudian kalau pada wanita hormon estrogen maupun hormon progesteron. Estrogen dan progesteron ya, betul. Nah, kemudian ada yang divisi sakralis dari sakral 2, 3, 4 itu nanti dia akan memberikan inovasi ke kolon bagian descending, sigmoid, rektum, dan anus. Jadi dia akan menyebabkan peristaltiknya juga meningkat, sekresi kelenjar dan endokrinnya meningkat. Jadi kelenjar eksokrin maksud saya, eksokrin dan endokrin itu meningkat, kemudian sfinkternya relaksasi. Kemudian dia juga akan memberikan inervasi ke daerah genitalia. Kalau di genitalia dia akan menyebabkan vasodilatasi di area genitalia sehingga pada laki-laki bisa terjadi ereksi. Kalau pada perempuan ini nanti aliran darah ke daerah vagina, kemudian juga sekresi dari cairan yang ada dari uterus, kemudian itu semakin meningkat ya. Kemudian lendir dari vagina juga semakin meningkat. Kemudian kalau di vesika urinaria dia akan menyebabkan dilatasi dari keliru. Kalau ini yang parasimpatis berarti kontraksi ya, kontraksi dari vesika urinaria. Kemudian kalau yang di uterus dan vagina ini juga akan menyebabkan terjadinya dilatasi ya, dilatasi dari otot polos yang ada di uterus maupun di vagina. Bagaimana mekanisme aksi dari sistem saraf otonom? Jadi kerja dari sistem saraf otonom itu diperantarai oleh neurotransmitter. Neurotransmitter yang berperan di dalam kerja dari sistem saraf otonom itu ada asetilkolin, norepinefrin, dan epinefrin. Nah, kemudian untuk preganglion dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu nanti akan menghasilkan neurotransmitternya adalah asetilkolin. Tetapi post
postganglionnya itu berbeda. Kalau parasimpatis, postganglionnya dia tetap menghasilkan asetilkolin, tapi kalau yang saraf simpatis dia menghasilkan norepinefrin dan epinefrin. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau dari sistem saraf pusat ini kan mulai dari pons, mesencephalon, pons atau brainstem ya. Brainstem sampai medula spinalis itu sistem saraf pusat ya. Jadi kalau keluar dari sistem saraf pusat kemudian nanti akan menuju ganglion. Nah, ini yang namanya adalah preganglion. Jadi kalau serabut saraf preganglionnya, misalnya nervus berapa ya? Nervus 3 misalnya. Nervus 3 kan keluar dari mesencephalon. Kemudian kornu anterior dari mesencephalon, kemudian bukan kornu anterior ya. Dari mesencephalon kemudian menuju ke visura orbitalis superior, kemudian dia nanti akan menuju ke ganglionnya. Nah, ini disebut preganglion. Maka di ganglion ini dia akan mengeluarkan neurotransmitternya adalah asetilkolin. Nah, dari preganglion ini nanti dia akan masuk ke serabut saraf postganglion yang di dekat dengan organ. Misalnya kalau ini nervus 10 ya contohnya, kalau yang ke jantung nervus 10 ini nanti di jantung ini nanti dia akan mengeluarkan neurotransmitternya adalah asetilkolin juga. Jadi dari preganglion itu asetilkolin, nanti postganglion di dekat organ dia juga akan mengeluarkan asetilkolin. Kemudian kalau di kelenjar juga, jadi di sini asetilkolin di preganglion, nanti di dekat kelenjarnya ini dia juga akan mengeluarkan asetilkolin. Itu yang disebut dengan sistem saraf perifer yang menggunakan neurotransmitter asetilkolin di preganglion dan postganglion. Kalau yang simpatis, jadi di preganglion dia nanti akan mengeluarkan asetilkolin. Kemudian dari asetilkolin yang ada di preganglion ini dia akan mengaktifkan serabut saraf otonom yang simpatis tadi ya. Nanti di dekat organnya dia nanti akan mengeluarkan neurotransmitternya adalah adrenalin maupun epinefrin atau norepinefrin. Kecuali di kelenjar keringat. Jadi simpatis yang di kelenjar keringat dia mengeluarkan asetilkolin sehingga dia disebut sebagai sistem saraf simpatis yang spesifik ya. Jadi yang tidak memenuhi aturan. Harusnya kan aturannya kan di preganglion dia asetilkolin, di postganglion atau di dekat organ kan dia adrenalin atau norepinefrin. Kecuali ini yang di kelenjar keringat dia akan mengeluarkan asetilkolin. Pengecualian yang kedua adalah di kelenjar suprarenal. Jadi kalau di suprarenal itu tidak lewat ganglion. Jadi dari misalnya dari medula spinalis gitu ya. Dari medula spinalis ini nanti dia akan keluar langsung ke suprarenal. Nah, di suprarenalnya ini nanti dia akan merangsang pengeluaran adrenalin. Jadi di sini dia tetap asetilkolin, kemudian setelah asetilkolin suprarenalnya yang mengeluarkan adrenalin. Jadi pengecualian keduanya itu ya. Nah, bedanya sistem saraf otonom, sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis serta sistem saraf somatis ya. Jadi kalau somatis itu kan dari misalnya dari medula spinalis ya. Dari medula spinalis kan keluar menuju ke saraf spinalis. Nah, ini nanti kan akan menuju ke otot rangka. Di sini dia akan mengeluarkan asetilkolin di dekat otot rangka atau yang disebut dengan neuromuscular junction. Ya, dia akan mengeluarkan asetilkolin sehingga otot rangka ini akan mengalami kontraksi. Kemudian kalau yang sistem saraf otonom yang simpatis tadi ya,
dari sistem saraf pusat dia harus menuju ke ganglion. Nah, di ganglion ini dia akan mengeluarkan asetilkolin. Kemudian setelah itu dia akan keluar sistem sarafnya menuju ke organ. Nah, di sini karena postganglion dia akan mengeluarkan norepinefrin yang akan bekerja pada organ misalnya di pembuluh darah, maka terjadi vasokonstriksi. Kemudian pengecualiannya ini yang ada di suprarenal tadi ya. Jadi dari pusat dia akan menuju ke ganglion suprarenal, dia akan mengeluarkan asetilkolin. Selanjutnya kelenjar suprarenal ini nanti akan mengeluarkan epinefrin atau adrenalin yang berperan pada pembuluh darah sehingga dia akan menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah. Atau ke kelenjar keringat ya. Kalau kelenjar keringat kan ini dari pusat masuk ke ganglion, ini nanti asetilkolin, kemudian ke kelenjar keringat dia juga akan mengeluarkan asetilkolin atau yang disebut dengan simpatis kolinergik ya. Kalau yang lain-lain kan simpatis adrenergik. Kemudian kalau yang parasimpatis itu dari pusat, kemudian preganglionnya lebih panjang karena dia mendekati dengan organ. Nah, di sini di preganglion mengeluarkan asetilkolin. Selanjutnya, serabut saraf postganglionnya di dekat organ dia akan mengeluarkan neurotransmitternya juga asetilkolin. Ya, itu perbedaan antara sistem saraf somatis, sistem saraf otonom simpatis maupun parasimpatis. Ini adalah mekanisme sekresi dari neurotransmitternya. Jadi kalau yang asetilkolin ini untuk sistem saraf parasimpatis. Jadi pada saat ada rangsangan di akson, maka rangsangan ini akan dilanjutkan sampai di akson terminalis. Nah, rangsangan ini akan menyebabkan pembukaan kanal kalsium ya. Jadi rangsangannya kan menghasilkan aksi potensial sehingga kanal kalsium terbuka, kalsiumnya masuk. Nah, setelah kalsium masuk di di akson terminalis, maka vesikel yang isinya asetilkolin ini nanti akan bergerak ke arah pinggir sehingga dia nanti akan terjadi sekresi asetilkolin. Nah, asetilkolin ini nanti akan bekerja di reseptor yang ada di pos ganglion ya, jadi ada di organ. Contohnya misalnya kalau pada jantung gitu ya, asetilkolin ini nanti akan bekerja pada reseptor yang ada di jantung. Maka efeknya dia akan menyebabkan terjadinya penurunan denyut jantung. Nah, sebaliknya yang adrenergik. Adrenergik ini bahan dasarnya adalah tirosin. Tirosin ini nanti akan diubah menjadi dopamin, kemudian noradrenalin atau adrenalin ya. Nah, dia disimpan dulu di vesikel. Kalau misalnya ada rangsangan di saraf, kemudian rangsangan ini menghasilkan aksi potensial dan dilanjutkan sampai akson terminalis, maka terjadi pembukaan kanal kalsium, kalsium masuk, maka vesikel yang berisi noradrenalin ini akan bergerak ke arah pinggir, kemudian disekresikan di celah sinap. Sehingga noradrenalin ini nanti yang akan bekerja pada reseptornya, yaitu reseptor adrenergik, bisa alfa maupun beta ya. Efeknya tergantung dari organnya. Kalau misalnya di jantung, dia akan meningkatkan denyut jantung, di pembuluh darah dia meningkatkan vasokonstriksi, di saluran pernafasan dia akan menyebabkan relaksasi otot polos pernafasan. Kemudian kalau di saluran cerna dia akan menurunkan peristaltik, menghambat atau striksi ya, striksi dari sphincter dan sebagainya. Jadi tergantung dari organnya tadi ya. Jadi kalau fungsi dari sistem saraf simpatis tadi kan dalam kondisi terancam atau dalam kondisi siaga ya. Jadi dia nanti digunakan misalnya
untuk meningkatkan pembentukan energi, misalnya dalam kondisi kedinginan gitu ya. Dalam kondisi kedinginan kan kita harus meningkatkan suhu tubuh, maka dia akan menyebabkan terjadinya pemecahan jaringan lemak. Maka jaringan lemak yang dipecah tadi itu dia akan diubah menjadi glukosa, sehingga glukosa akan diubah menjadi ATP. Kemudian dalam kondisi stres fisik, kondisi olahraga berat, itu juga akan membutuhkan kerja dari saraf simpatis. Misalnya kalau kita kerja berat kan berarti butuh oksigen yang banyak. Maka saluran pernafasan meningkatkan apa namanya? Frekuensi nafasnya. Denyut jantung akan meningkatkan jantungnya akan meningkatkan denyut jantungnya akan meningkat untuk mentransport oksigen ke jaringan. Ya, jadi memang digunakan dalam kondisi tubuh itu dalam kondisi siaga atau dalam kondisi bahaya. Nah, ini kerja dari sistem saraf simpatis pada jantung, dia meningkatkan kontraktilitas jantung, kemudian pada muskulus ciliaris dia akan menyebabkan dilatasi jadi menjadi midriasis, kemudian di paru sistem pernafasan dia menyebabkan bronkodilatasi, di GI tract dia akan menurunkan motilitas, meningkatkan konstriksi dari sfinkter, menurunkan sekresi dari kelenjar maupun endokrin, kemudian di urin dia nanti akan menyebabkan sistem perkemiannya itu dia akan menyebabkan dilatasi dari vesika urinaria sehingga proses berkemihnya berhenti, kemudian kalau di uretra akan terjadi konstriksi dari sfinkter ya, konstriksi dari sfinkter uretra, tapi muskulus otot polos detrusor ya, muskulus detrusor kalau di vesika urinarianya akan menjadi relaksasi. Kemudian di arteri dia akan menyebabkan vasokonstriksi, kemudian ini kalau yang arteri yang yang perifer. Tetapi kalau arteri yang sentral ini harus dilatasi. Kemudian terjadi kontraksi dari arteri-arteri besar dan vena-vena yang besar, meningkatkan metabolisme, meningkatkan produksi glukosa atau gluconeogenesis, meningkatkan proses lipolisis ya untuk diubah menjadi glukosa lemaknya, kemudian menghambat sistem imun dan meningkatkan sekresi dari kelenjar keringat. Nah, sebaliknya yang parasimpatis itu bekerjanya dalam kondisi istirahat ya. Jadi menurunkan denyut jantung, kemudian meiosis, kemudian meningkatkan sekresi kelenjar lakrimalis dan saliva, kemudian meningkatkan motilitas dari intestinal, bronkostriksi, kemudian kontraksi dari muskulus detrusor dan sfinkter uretra sehingga bisa berkemih ya. Kemudian meningkatkan pembentukan glikogen, jadi menyimpan glukosa menjadi glikogen, kemudian terjadi swelling itu pembesaran ya. Jadi pembesaran klitoris dan ereksi pada penis karena vasodilatasi pembuluh darah di daerah tersebut. Kemudian juga aktivasi dari sistem imun. Nah, yang perlu diingat bahwa parasimpatis ini tidak bekerja pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu diatur oleh sistem saraf simpatis untuk menyebabkan vasokonstriksi. Sedangkan vasodilatasinya itu nanti diatur oleh endotel. Nah, sel endotel itu nanti akan menghasilkan mediator yang sifatnya vasodilator. Dah, ini yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Cukup, dokter. Baik, kalau cukup. Kalau sudah, nanti saya kasih latihan ya untuk menjawab soal-soal
sistem saraf otonom. Nanti saya kirim ke Mbak yang nganukan saya, siapa itu jenis? Mbak yang tadi WA saya, PJM kan ya.